kita akan bicara tentang iman. Iman yang seperti apa? Saudara, tema yang diangkat pada khotbah ini adalah beriman dalam konsep versus beriman dalam fakta. Ya. Jadi tentu dari temanya saja saudara akan paham bahwa kita ingin belajar bukan beriman dalam konsep, tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan belajar untuk memiliki iman dalam fakta. Nah, bicara tentang fakta, saudara, kita bicara tentang bagaimana keseharian hidup kita ini harus kita nyatakan sebagai seorang beriman. Di dunia bisnis, saudara, kalau kita mau betul-betul menjadi orang Kristen yang baik, kata seorang pengusaha muda, rasa-rasanya menurut dia kok jadi seperti orang bodoh banget. Jadi kalau mau jadi orang Kristen yang baik tuh, kalau di dunia bisnis justru bisa jadi orang yang bodoh banget. Kenapa bodoh banget? Sebab bagaimana mungkin ketika kita berbisnis, kita berdagang, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus jujur atau kita harus berbuat adil. Tetapi kalau prinsip itu kita pakai dalam dunia dagang kita, pasti yang terjadi adalah ya udahlah, kita pasti bangkrut, kita gagal gitu ya. Karena prinsip-prinsip Kristen sih bagus ya, berkualitas gitu ya. Tapi kalau mau diterapkan dalam kehidupan nyata, ya nggak sebegitu gampang juga. Bahkan kita bisa mentok. Gitu kan. Atau juga ketika misalnya ada seorang pendeta, nah ini pendeta emeritus. Kalau pendeta emeritus kan sudah menyelesaikan tugasnya, dia bisa melakukan tugas yang lain. Karena dia harus meneruskan tugas orang tuanya yang juga adalah pedagang. Ya. Ternyata nggak gampang juga. Karena si pendeta emeritus ini ya selalu ingin menjalankan prinsip kekristenannya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya, mungkin ini kuli bangunan begitu ya, datang atau mandor misalnya gitu, datang gitu, terus meminta supaya bond itu ditulis tidak sesuai dengan yang seasli-aslinya, yang sebenar-benarnya, maka si pendeta emeritus ini nggak mau melakukan. Ya terang aja, kalau dia melakukan itu kan dosa, gitu ya. Masa ya harga 50.000 harus ditulis 60.000, gitu kan? Atau misalnya pesan semen cuma 10 sak harus ditulis 15 sak, itu kan pasti ada pergumulan iman yang tidak gampang di sana. Nah, karena itulah saudara, kita memang harus belajar dan benar-benar belajar bagaimana sih kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup lebih baik ya, dan juga hidupnya di dalam keseharian itu nampak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Memang betul tidak gampang. Kenapa? Sebab seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche itu mengatakan manusia itu sebenarnya harus kuat. Manusia harus kuat. Maka manusia-manusia itu mesti adalah manusia yang super. Kalau udah ngomong super ya, Superman lah, Superwoman gitu. Super semua gitu ya. Karena kalau manusia tidak super, itu susah gitu ya menghadapi kondisi zaman, apalagi makin sulitnya, kejahatan makin meningkat. Jadi manusia itu harus super. Bahkan bukan hanya ototnya yang super ya, tapi juga dalam hal ini otaknya yang harus super. Karena kalau otaknya tidak cerdas, gampang dibilas oleh orang lain yang memang punya niat-niat tidak benar. Karena itu tidak heran ya saudara, itu binatang yang namanya dinosaurus kan, itu binatang besar gitu, luar biasa ya. Tapi kok punah gitu kan? Kenapa punah? Ya karena binatang itu ototnya aja besar, gitu. Tapi otaknya tidak, kan gitu. Jadi cepat punah makanya. Nah karena itu saudara, jangan jadi orang baik. Pemahamannya gitu, jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang kuat. Jadi nggak dicintai orang lain pun nggak apa-apa. Tapi kan yang penting saya ditakuti orang gitu. Kalau ditakuti orang tuh kita kayak punya poin gitu ya, untuk bisa lebih dari orang lain. Baik dalam bidang apapun dalam kehidupan kita, dunia politik misalnya. Enrico Machiavelli itu mengatakan bahwa politik itu katanya adalah soal merebut kekuasaan.
kondisi perpolitikan di Indonesia seperti apa gitu ya, orang yang penting pokoknya menang. Atau juga di dunia ekonomi, Adam Smith itu juga mengatakan demikian. Dia mengatakan tentang ekonomi itu katanya jangan diatur dengan moral. Jadi kalau ekonomi diatur dengan moral nggak ketemu. Yang penting raih untung sebanyak-banyaknya. Nanti ekonomi itu akan mengatur dirinya sendiri. Nah, dalam kehidupan kita berkeluarga juga ya, begitu kan? Ya kita sih memang kalau di gereja ngomongnya tentang kasih, pengampunan, begitu kan? Tapi kalau udah hidup dalam dunia nyata real, ya, kita punya anggota keluarga yang orangnya angel, yang susah, sulit, didoakan sudah. Didoakan siang malam Bu, nggak berubah-ubah gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita berpikir, apa iya sih iman itu benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ini? Sebab orang menganggap bahwa saudara memang hari Senin sampai hari Sabtu kita ini berada di tengah-tengah dunia. Kita berhadapan dengan situasi yang nyata. Tapi kan beda dengan khotbah-khotbah hari Minggu. Khotbah pendeta kalau bicara iman, bisa panjang lebar, bisa serius. Bahkan bicara iman juga bisa diseminarkan. Iman juga kalau dilihat lesu dari umatnya, wah ini mesti ada kebaktian penyegaran iman nih. Iman ini mulai lesu. Wah, iman itu bisa banyak disampaikan, dibicarakan, didiskusikan, dikotbahkan dengan bermacam-macam cara. Tapi kalau nanti setelah dipraktekkan beda lagi. Antusiasnya sih mendengarkan, wah bisa semangat begitu, berkobar-kobar. Tapi kalau sudah mempraktekannya, orang mengatakan iman ini kayaknya mendingan digantungkan dulu deh, atau disimpan dulu deh di mana gitu ya. Kayaknya nggak cocok tuh kalau kita bicara soal bisnis, politik, kehidupan mengampuni yang dimana orang semakin jahat satu dengan yang lainnya. Dan orang mengatakan udahlah, jangan bicara iman di dunia nyata gitu ya. Kalau dunia konsep sih boleh aja kan gitu. Nah, karena itu banyak orang tuh bertanya, bahwa bisa tidak sih seorang Kristen itu adalah orang Kristen yang baik, yang saleh, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya dia, misalnya dia seorang pengusaha atau dia seorang politikus, dia politikus yang hatinya bersih, suci gitu ya, yang benar-benar menerapkan firman Tuhan. Atau bisa nggak sih ada ilmuwan yang dengan segala kepandaiannya, kehebatannya itu tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa dia juga walaupun seorang ilmuwan ya tetap aja banyak ketidaksempurnaan. Bisa tidak sih seorang yang beriman tapi juga di dalam kehidupan sehari-harinya itu memakai akal sehatnya dengan baik? Nah, banyak orang merasa meragukan hal ini. Sulit Bu, sulit untuk dipraktekkan. Saudara, beruntunglah kita sebagai seorang yang selalu ingin ya memperbaharui hidup iman kita ke arah Kristus. Karena hari ini saudara, justru kita dipertemukan dengan satu kisah kehidupan keluarga, yaitu kehidupan keluarga Yakub. Sudah tahu bahwa kisah kehidupan keluarga Yakub ini menarik ya, untuk kita dengarkan bersama-sama. Sebab kita sadari bagaimana seorang Yakub bergumul di dalam kehidupan imannya. Jadi kalau kita melihat di sini saudara bagaimana kasih dan iman itu bekerja sama. Jadi jangan berpikir kasih sendiri, beriman sendiri. Tapi itu dua hal yang harus integral, menjadi satu. Kita melihat saudara bagaimana ada pergulatan seorang Yakub, ya, seorang pria, maksudnya seorang Yakub yang bertemu dengan seorang pria yang merupakan manifestasi dari Tuhan sendiri. Jadi walaupun Yakub ini bergulat, gambarannya dengan malaikat, ya, tapi pada waktu itu diyakini bahwa malaikat ini yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Dan itu terjadi di Sungai Yabok. Jadi ini peristiwanya real, nyata, ya, sehingga tertulis dengan jelas, tercatat dengan jelas di Sungai Yabok. Terjadi beberapa saat sebelum Yakub itu bertemu dengan Esau.
Dan kita tahu saudara, Yakub pada saat itu dilanda suatu ketakutan yang luar biasa. Ini karena tidak main-main, yang dihadapi adalah saudara kembarnya sendiri yang sudah bertahun-tahun lamanya, 20 tahun lebih sebelumnya. Yakub masih ingat ya, dalam ingatan segarnya bagaimana dia telah menipu ayahnya Ishak untuk memperoleh berkat, dan pada akhirnya dia mendapatkan berkat itu, tapi tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Sekarang dia juga mengalami bagaimana dia harus kembali dari situasi yang sudah lama berlalu, yang mungkin ingin dia lupakan ya, tapi kok tidak bisa dia lupakan karena ini menyangkut kehidupan berkeluarga. Dia harus berjumpa dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Esau. Sekarang Yakub mau kembali ke negerinya bukan lagi sebagai seorang diri seperti dulu dia bisa melarikan diri ya, seenaknya gitu ya. Tapi sekarang dia harus kembali bersama-sama dengan rombongan besar. Rombongannya adalah istri dan anak-anaknya bersama-sama dengan hamba-hamba dan juga ternaknya, kambing, domba, lembu, sapi, unta dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dia harus menghadapi situasi yang seperti ini? Saudara, Yakub mencoba sebenarnya mencari jalan gitu ya. Dia ingin kembali memulihkan hubungan kasih dengan Esau dengan cara melunakkan hati kakaknya dengan mengirimkan utusan dan memberikan pemberian-pemberian yang bagus-bagus kepada Esau. Tapi ternyata ditolak. Jadi istilahnya gagal. Pada saat seperti itu ketakutan seorang Yakub ini berkali lipat lebih banyak lagi. Apalagi mendengar bahwa ternyata Esau itu datang dengan rombongan juga, dengan rombongan pasukan 400 orang. Wah, makin ketakutanlah Yakub. Lalu kemudian Yakub membagi rombongannya itu, orang-orangnya itu menjadi 2 bagian. Kenapa 2 bagian? Jelas ya, karena kalau dia pikir nanti lapisan yang pertama ini, pasukan orang-orang pertama ini ternyata kocar-kacir gitu, masih ada lapisan kedua gitu ya, untuk bisa membacking dan dia selamat dan lain sebagainya. Sebelum bertemu dengan Esau, saudara, menarik diceritakan dalam kitab Kejadian ini bahwa pada malam harinya itu Yakub berdoa. Di dalam peristiwa dia berdoa kepada Tuhan itulah dia memohon penyertaan Tuhan. Dan pada saat itu seorang malaikat mendatangi Yakub dan bergulat. Dan Yakub berusaha sedemikian kuatnya memegang malaikat itu, tidak mau melepaskannya. Bahkan sampai fajar menyingsing. Sepanjang malam, saudara, bayangkan sepanjang malam Yakub bergulat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga kemudian Yakub menjadi pincang. Padahal saudara kita tahu ya, ini Yakub saja sudah punya strategi ya. Kalau rombongan pertama gagal, masih ada rombongan kedua. Jadi coba saudara bayangkan pada saat itu, ketika Yakub harus mengalami pincang karena diplecok kakinya itu, pangkal pahanya oleh malaikat, atau dalam hal ini manifestasinya adalah Tuhan sendiri. Padahal Yakub sangat membutuhkan kakinya. Kenapa? Supaya dia bisa kabur, dia lari gitu kan, kalau ada situasi yang mengancam. Tapi inilah saudara yang menarik ya, yang kita harus pelajari dari kisah ini. Kenapa? Ternyata Tuhan mengajar Yakub ya, dengan cara, kenapa pangkal pahanya, pangkal sendi pahanya itu diplecok, agar Yakub tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Mungkin selama ini Yakub merasa diri sebagai orang yang sangat hebat. Yakub bisa menjadi seorang ayah dan memiliki keluarga besar. Bahkan bukan hanya itu, dia bisa memakai akalnya untuk memperdaya kakaknya sendiri Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan dia juga bisa menipu ayahnya sendiri Ishak untuk memperoleh berkat. Dan tidak hanya itu, ketika dia di Haran, di rumah
saudaranya dan juga yang merupakan mertuanya juga, untuk bisa memperoleh ternak yang banyak, dia juga memperdayai laba mertuanya itu. Sehingga tidak heran saudara bahwa kehidupan Yakub memang diliputi dengan keberhasilan demi keberhasilan. Namun di balik keberhasilan itu, dia tidak menemukan damai sejahtera. Sebab semuanya itu dicari dengan begitu banyak penipuan demi penipuan. Kelihatannya sih berhasil, kelihatannya sih sukses, kelihatannya sih dengan cara-cara duniawi dia bisa merangkum apapun. Tapi kalau semua itu tidak mendatangkan damai sejahtera, rupanya itulah yang membuat pada akhirnya apapun juga yang dimiliki oleh Yakub tidak ada gunanya atau faedahnya. Yang karena itulah saudara, Yakub menjadi seorang yang pincang. Tapi apakah dengan pincang itu kemudian dia tidak bisa melakukan apapun? Justru sebaliknya, saudara. Dalam kelemahannya, dalam kepincangannya itu, justru disinilah seorang Yakub diubah. Namanya diubah, bukan lagi Yakub yang artinya penipu, tapi diubah menjadi Israel, yang berarti bergulat dengan Allah dan manusia dan menang. Saudara, perubahan nama ini bukan hanya sekedar nama, ya. Karena dari sebuah nama ini menggambarkan bagaimana seorang Yakub yang tadinya hanya mengandalkan kekuatan demi kekuatannya sendiri, ditantang Tuhan menjadi orang yang sekarang dengan segala kelemahan yang ada pada dirinya justru sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat saudara, dalam kisah dalam Kejadian itu, ia tidak lagi menjadi seorang pemimpin pengecut yang berdiri di belakang pasukannya. Pada waktu pasukan itu mau bertemu Esau, dia adanya di belakang posisinya, sedangkan istri dan anak-anaknya di depan. Tapi sekarang setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, justru dia ada di depan. Penyertaan Tuhan menjadi andalan Yakub untuk menemui Esau. Dan itulah sebabnya ketika seorang Yakub mengandalkan Tuhan, sesuatu terjadi luar biasa. Ia menjadi seorang yang berani tampil, bahkan menjadi seorang pahlawan. Dan apa yang selama ini ditakutkan, yang membuat Yakub juga tidak ada damai sejahtera itu, kini dipulihkan oleh Allah. Karena di dalam pasal 33, kakaknya Esau justru digambarkan di sana dengan segala pasukannya itu menyongsong Yakub, dan kemudian mereka bertangis-tangisan dan mereka saling merangkul. Saudara, lihat ya, ketika kasih bekerja sama dengan iman, ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang ya selalu ingin hidup di dalam kasih, tapi jangan-jangan dia belum mengandalkan Tuhan. Kasih yang diterapkan itu hanya lebih kepada kekuatannya sendiri. Sehingga ketika kekuatannya sendiri itu berperan, seringkali kemudian mengatakan, aduh Bu, sudah capek, lelah membangun hubungan kasih. Yang mungkin adalah anggota keluarga kita sendiri. Sudah capek. Saya rasa juga saudara, dalam hal ini seorang Yakub juga lelah, capek, tidak ada damai sejahtera ya. Sampai pada akhirnya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang membuat seorang Yakub bisa memenangkan kasih itu? Jelas di sini, karena seorang Yakub mencari dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dia mencari dengan keseriusan. Dan itulah gambaran yang juga kita terima lewat kisah di dalam kisah Injil, ketika Tuhan Yesus menceritakan dalam sebuah perumpamaan bagaimana seorang janda ya, yang datang kepada seorang hakim yang lalim, yang jahat, yang tidak takut sama Tuhan dan tidak menghormati sesama itu, ternyata akhirnya diterima haknya, hak dari janda itu oleh hakim itu. Jadi lewat perumpamaan ini sebenarnya Tuhan mau mengatakan begini, kalau
bulan keluarga ya, kita memiliki hubungan yang rusak dengan seseorang dalam keluarga kita atau keluarga besar kita. Padahal kita rindu sekali hubungan itu dipulihkan. Saudara, inilah yang harus kita pelajari, bahwa ketika kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan jangan kalkulasikan kekuatan kita, pengaruh kita, harta kita, koneksi kita dengan segala hal yang sering dijadikan orang sebagai andalan. Tapi mulailah bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan disertai oleh penyerahan total, maka Tuhan di dalam kuasa-kuasanya akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan akan mengubah hati yang keras, hati yang dipenuhi kebencian, menjadi hati yang penuh dengan kasih. Saudara, kisah tentang pemulihan kasih ini kan gak hanya sekali ya kita dengar ya, berulang kali gitu ya. Baik kisah Yakub, ya kisah Yusuf ya, kisah di dalam perjanjian baru juga begitu ya. Banyak kisah-kisah bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memulihkan hubungan kita. Apa yang membuat semua itu seringkali menjadi mentok? Ya karena kita seringkali hanya menerapkan kasih dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan mengandalkan iman kepada Kristus. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Atau juga tadi Hosea yang saya bacakan di muka, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, kita mau aminkan tidak firman Tuhan ini? Atau kita hanya mendengarkannya itu sebagai konsep-konsep iman doang dalam ibadah-ibadah atau khotbah-khotbah ini, tapi bukan sesuatu yang memperbaharui dan mengubah kehidupan kita. Seorang Yakub berubah identitasnya di dalam Tuhan, yang memiliki identitas yang baru, yang diawali dengan penyesalan dan pengakuan dosa yang pernah ia lakukan. Maka tidaklah mungkin kita dapat juga menjalin relasi dengan Allah dengan arti yang sebenar-benarnya. Karena itu saudara, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah jangan dengan berisi dengan hal-hal yang manipulatif, dengan segala hal-hal yang terselubung dengan maksud-maksud yang tidak benar. Tapi berdoalah dengan segala kerendahan hati kita, pengosongan diri kita. Kalau kita memang bersalah, minta ampunlah pada Tuhan, sebab Dialah Allah yang penuh kasih, yang mengajak kita untuk terus memperbaharui diri kita. Mengapa seorang Yakub pangkal pahanya dipelecok supaya ia tidak terus berlari? Ia tidak berlari dari rasa bersalahnya. Ia tidak berlari karena ambisinya. Tuhan meminta dia berhenti sejenak. Pangkal pahanya dipelecok supaya dia berhenti sejenak dari segala pikiran-pikiran yang tidak benar, dari segala hati yang terus bergejolak yang jauh dari Tuhan. Karena itulah saudara, mari kita belajar pada saat ini ketika kita berada pada bulan keluarga. Kita belajar untuk mendekat Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doa dan permohonan, agar apabila dalam perjalanan hidup saudara dan saya kita masih memiliki hubungan-hubungan yang tidak benar dalam kehidupan keluarga kita, jangan lelah, jangan jemu, jangan membiarkan diri memakai kekuatan dan andalan sendiri, tapi pakailah kekuatan dan kuasa Tuhan. Dia meminta kita berhenti sejenak dan mencari kekuatan di dalamnya. Dan itulah yang disebut dengan beriman bukan dalam konsep